Halo guys, kembali lagi bersama Lowman Project. Akan membahas film yang berjudul The Mechanic. The Mechanic merupakan film bergenre thriller action yang mengisahkan aksi balas dendam. Film ini menceritakan tentang Arthur Bishop yang dijuluki Mechanic, seorang mafia dan pembunuh bayaran. Yuk langsung aja simak alur ceritanya. Kita bisa melihat scene di film ini dibuka dengan seorang pemimpin kartel narkoba asal Kolombia sedang dalam perjalanan pulang. Ia sedang berenang di rumahnya dengan penjagaan ketat. Lihatlah bagaimana aksi seorang pembunuh yang berhasil membunuh bos kartel itu dengan cara ditenggelamkan. Jadi, seolah-olah ia tewas tenggelam seperti kecelakaan. Arthur Bishop berhasil mengelabui penjagaan di sana. Ia lalu berpura-pura menjadi koki dan keluar ke markas tersebut. Ia berlari hingga sampai di jembatan, lalu ia melompat. Arthur menumpang diam-diam perahu nelayan. Ya, benar. Ia adalah pembunuh bayaran spesialis seperti kecelakaan. Namanya Arthur Bishop. Semua tugas yang keluar sudah ia pelajari dengan seksama. Bagaimana ia membunuh dan bagaimana ia kabur. Lalu, singkat cerita, ia menemui sahabat sekaligus mentornya bernama Harry McKenna. Mereka sedang berbincang bersama sambil sarapan. Setelah itu, Arthur kembali melihat Job yang keluar dan ia kaget melihat sahabatnya, Harry. Ya, benar. Target selanjutnya adalah Harry untuk segera dibunuh. Dan Arthur mencoba menelpon dan ingin mengadakan pertemuan dengan bosnya yang bernama Dean. Arthur lalu bertemu dengan bosnya dan menanyakan tentang job untuk membunuh Harry. Jadi, Harry disinyalir telah membocorkan rahasia perusahaan yang berakibat tewasnya 5 pengawal Dean di Afrika Selatan. Untuk itu, Harry harus segera disingkirkan. Dan Dean menunjuk langsung Arthur sebagai eksekusi membunuh Harry. Dan singkat cerita, Arthur melancarkan aksinya menyuruh Harry untuk turun dari kantornya. Harry adalah pensiunan tentara yang bekerja di intelijen dan ia mempunyai cacat pada kakinya. Setelah sampai di basement, ia kedapatan melihat mobilnya telah rusak dan Arthur keluar dari sana. Harry tampak sudah siap dan mengetahui bahwa Arthur akan membunuhnya. Namun, tak disangka, Harry mengeluarkan pistolnya dan ia malah tidak membunuh sahabatnya Arthur, melainkan memberikan pistolnya kepadanya. Ia lebih suka Arthur sendiri yang melakukannya. Harry pun tewas. Singkat cerita, Harry mempunyai anak bernama Steve. Ia telah menghadiri pemakaman ayahnya dan bertemu Arthur di sana. Steve meminta tumpangan untuk diantar ke rumah ayahnya. Setelah sampai ke rumah Harry, Steve bercerita bahwa mobil dan rumah Harry akan segera disita oleh pihak bank. Esoknya, Steve kembali menemui Arthur di sudut kota dan ingin bergabung bersama Arthur menjadi seorang pembunuh. Steve rupanya banyak tahu tentang Arthur Bishop dan Arthur pun menolaknya. Rupanya, Arthur berubah pikiran. Ia lalu menelpon Steve dan mengadakan pertemuan esoknya di sebuah shelter anjing.
Mereka sedang merencanakan sesuatu dan membeli anak anjing. Arthur menyuruhnya untuk merawat dan berkunjung ke kedai kopi setiap jam 7 pagi setiap hari sambil membawa anjing tersebut. Di samping itu, Arthur mengajari Steve cara menembak dan berburu. Lalu, rumah Harry pun disita dan sementara Steve menumpang di rumah Arthur. Singkat cerita, mereka berkunjung ke sebuah flat dan menemui seseorang di sana. Arthur menunjukkan sebuah list untuk dibelanjakan. Ya, orang itu adalah bandar senjata ilegal. Dan inilah yang terjadi. Arthur membunuhnya dan mengantungkannya, jadi seolah-olah orang itu mempunyai kelainan terhadap video porno dan bunuh diri kembali lagi seperti kecelakaan. Pekerjaan baru untuk Steve, ia telah mendapatkan daftar seorang pria yang berada di coffee shop. Pria tersebut tertarik dengan pria muda dan anjing kecil. Ini peluang job pertama kepada Steve dan ia harus bisa menyelesaikan misinya. Arthur berpesan untuk memberikan racun ini kepadanya di dalam cangkir minumannya. Hari di mana Steve melancarkan aksinya, ia berada di sebuah bar dan sedang asik bersama pria tersebut. Pria tersebut adalah pembunuh bayaran dari kelompok lain. Dan Steve diajak ke rumahnya. Padahal Arthur berpesan untuk melakukannya di bar dalam keadaan bersih. Steve ingin melakukan sama seperti Arthur, yaitu mencekiknya. Singkat cerita, Steve tiba di rumahnya. Ya, orang tersebut ialah Guy dan mulai merayu Steve. Dengan badan sebesar itu, tentu Steve kalah. Steve terlalu ambil resiko dan ia harus membunuhnya. Dan tak disangka, Steve berhasil membunuh dan ia mengalami luka yang cukup serius. Dan Arthur pun telah memperingatkannya. Lalu, Arthur mengambil sebuah paket di bandara dan membukanya. Ia kembali mendapat sebuah tugas. Bersama Steve, mereka menyusun strategi untuk membunuh orang tersebut. Targetnya bernama Fogg, sebuah tokoh agama sekte sesat yang harus dihabisi. Lalu, Fogg beserta rombongan tiba di sebuah hotel untuk melangsungkan acara. Steve dan Arthur mulai menyusun langkah. Mereka menaruh kamera pengawas dan mempelajari kebiasaan Fogg. Hari di mana tiba, mereka mulai bergerak menuju belakang ruangan Fogg. Rencana berubah. Arthur melihatnya bahwa Fogg kecanduan ketamin dan cairan yang ia bawa tidak akan bekerja. Lalu Arthur dan Steve menggunakan cara lain. Fogg pun tewas. Ia tewas seperti overdosis. Di sisi lain, Fogg merupakan kecanduan obat terlarang, jadi kematian itu seperti kecelakaan. Namun, kali ini Steve merusak suasana. Baut yang ia bawa terjatuh ke dalam dan pengawalnya pun memeriksanya. Follow him.
Arthur dan Steve berhasil lolos dan mereka berpencar. Saat Arthur berada di bandara, ia melihat seseorang yang mana anak buah Dean yang Dean bilang telah tewas di Afrika Selatan. Ia pun mengikutinya. Arthur menanyakan sebenarnya yang terjadi, bahwa anak buah Dean menjelaskan bahwa berita tersebut ialah hoax. Dean sengaja mengarang cerita dan sebenarnya orang itu yang membunuh rekan yang lain dan memalsukan kematiannya agar bisa menjadi sebuah alasan untuk membunuh Harry McKenna. Arthur saat itu merasa dikhianati dan ia pun menghabisinya. Esoknya, ia menelpon Steve yang sudah berada di rumahnya. Namun, Steve tidak sendirian. Arthur menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah suruhan Dean untuk menghabisinya. Kini, Arthur berencana mencari Dean untuk menghabisinya dan menyuruh Steve untuk membawa semua senjata. Namun, tak disangka, Steve menemukan pistol ayahnya. Ia merasa bahwa Arthurlah sebagai pembunuh ayahnya. Mereka pun berangkat untuk membunuh Dean. Singkat cerita, Arthur berhasil menemukan Dean di sebuah gedung dan memancingnya untuk keluar. Where's conference room E? Get me the fuck out of here! Let's go. Fuck you. Dean pun tewas. Setelah itu, Steve dan Arthur kembali melanjutkan perjalanan. Dan tak sengaja, Arthur pun melihat senjata Harry sudah berada di jaket Steve. Ini sebuah hal yang sangat menegangkan. Mereka berhenti di sebuah pom bensin dan Steve mengisi bensin mobilnya. Mobil Arthur pun meledak. Kini, Steve kembali ke rumah Arthur untuk mengambil mobil Arthur, namun naas, inilah yang terjadi. Arthur telah mempersiapkan semuanya jika kemungkinan buruk terjadi. Ya, Steve pun gugur. Fakta sebenarnya bahwa Arthur tidak ikut meledak, ia berhasil kabur dari mobil tersebut. Cerita pun selesai. Oke guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian review dari saya, jangan lupa subscribe, terima kasih.